Proses Islamisasi di Nusantara diperkirakan dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Namun, kerajaan Islam baru mulai berdiri sekitar abad ke-14 Masehi, setelah kemunduran beberapa kerajaan Hindu-Buddha. Proses Islamisasi ini telah memberikan warna tersendiri di dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu media dakwah yang pertama kali digunakan para mubalik kala itu adalah dengan mendirikan masjid. Begitu pula dengan Masjid Mantingan yang didirikan pada abad ke-16 di era pemerintahan Ratu Kalinyamat di Jepara. Secara administratif, bangunan ini terletak di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Walaupun sudah ada berabad-abad yang lalu, bangunan ini masih tetap kokoh berdiri dan aktif digunakan sebagai tempat peribadatan oleh umat muslim, khususnya warga setempat. Selain itu, di bagian belakang masjid terdapat area pemakaman untuk Ratu Kalinyamat dan Sultan Hadirin beserta pengikutnya. Syaiful Aminin, 48 tahun, merupakan seorang juru pemelihara Masjid Mantingan. Pada saat itu hanya dijadikan tempat untuk bermunajat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Begitu Ratu Kalinyamat sama suaminya Sultan Hadirin menghadapi permasalahan baik itu agama ataupun pemerintahan, beliau datang ke Mantingan untuk bermunajat kepada Allah. Istilahnya ya bertapa. Jadi versi Mantingan itu pementingan. Ada yang mengatakan semacam itu. Setiap kali ada hal yang penting, baik itu urusan agama ataupun pemerintahan, beliau datang ke sini minta petunjuk dari yang Kompleks Masjid Mantingan dan berdekatan dengan kompleks pemakaman. Di belakang masjid terdapat makam Sultan Hadirin atau Sunan Mantingan. Selain itu, terdapat pula makam Ratu Kalinyamat, Patih Sungging Bandarduwung, seorang keturunan Cina yang bernama Ci Guiguan. Terdapat juga makam Mbah Abdul Jalil yang disebut-sebut sebagai nama lain Syafii Jenar. Makam-makam ini selalu ramai dikunjungi pada saat haul untuk memperingati wafatnya Sunan Mantingan, berikut upacara ganti luhur atau penggantian kelambu. Upacara ini diselenggarakan setiap 1 tahun pada tanggal 17 Rabiul Awal, sehari sebelum peringatan Hari Jadi Jepara. Akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha, Jawa, dan Tionghoa tampak melekat pada arsitektur Masjid Mantingan. Keseluruhan bangunannya memiliki tipologi masjid kuno Jawa pada umumnya, seperti konstruksi atap yang disangga dengan soko guru atau 4 tiang penyangga, atap yang bersusun 3, adanya serambi depan, dan gapura masuk berbentuk khas bangunan Hindu-Buddha. Bentuk atap tumpang dan mustakanya merupakan akulturasi dari arsitektur masa Majapahit dan Tionghoa. Akulturasi budaya Hindu-Buddha, Tionghoa, dan Islam tampak jelas dalam satuan relief yang terpasang di dinding masjid. Dalam agama Islam, penggunaan gambar binatang dilarang keras. Oleh karenanya, ukiran atau relief dibuat menyerupai sulur tumbuhan, untayan, tali, bunga, daun, dan gambar binatang yang disamarkan. Pada bagian imam atau mihrab terdapat sebuah prasasti dengan candra sengkala rupa Brahmana warna sari yang menunjukkan tahun 1418 Saka atau dalam Masehi tahun 1559. Masjid ini didirikan dengan lantai tinggi yang ditutup dengan ubin dan undak-undakannya yang berasal dari Makau. Gapura Masjid Mantingan dari awal pembangunan hingga kini masih terawat dengan baik. Bentuk dari gapura ini menyatukan unsur budaya Hindu-Buddha dan Jawa. Hal ini didasarkan pada penghormatan sekaligus penarik simpati kepada masyarakat Jawa agar mau belajar dasar-dasar agama Islam. Bagian masjid mendapat tambahan berupa serambi pada masa pemerintahan kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1930. Sebelumnya,
masjid hanya berdiri dengan bangunan utama. Setelah dipugar, masjid diberi bangunan tambahan di depannya berupa joglo khas bangunan di Jawa. Pada tahun 2017, masjid direnovasi pada bagian keramik diganti dengan marmer. Kemudian, pada 2018, bagian sirat atau muka serambi diganti karena sudah mengalami kerusakan. Ciri khas yang dimiliki oleh Masjid Mantingan ini adalah adanya ukiran dari sebongkah batu. Ukiran ini diukir oleh masyarakat sekitar yang belajar mengukir bersama Patih Sungging Badarduwung atau ayah Sultan Hadirin. Ukiran aslinya berasal dari Campa, tanah kelahiran Patih Sungging Badarduwung. Namun, karena ukurannya yang besar, membuat susah untuk dipasang. Kemudian, Patih Sungging Badarduwung memotong ukiran menjadi 2 bagian dan diukur lagi dengan bantuan masyarakat. Struktur bangunan makam Sultan Hadirin berbentuk rumah khas gaya Eropa dengan tiang luar yang besar dari batu bata yang dilapisi dengan semen dan cat putih. Di dalam bangunan ini terdapat makam Sultan Hadirin, Ratu Kalinyamat, anak angkat Ratu Kalinyamat, istri kedua Sultan, Patih Sungging Badarduwung, dan 3 makam yang tidak diketahui identitasnya. Kemungkinan besar masih kerabat dekat. Selain menjadi makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat, masjid dan makam Mantingan ini juga menjadi tempat dikuburkannya Sunan Jepara, Raden Abdul Jalil, atau yang dikenal Syah Siti Jenar. Di lain sisi, yang menduduki sebuah makam Mantingan adalah tokoh-tokoh besar ulama Islam dan warga sekitar yang ikut ajaran Islam, sehingga makam tersebut tergolong hanya makam khusus untuk keluarga besar keturunan ulama dan yang mempunyai nasab dalam tokoh-tokoh penyebaran Islam di Mantingan tersebut. Makam kuno yang ada di bagian depan adalah makam para pengikut dan pemeluk agama Islam masa itu. Mereka diberikan tempat tersendiri sebagai penghormatan sekaligus sebagai pembeda dari makam bangsawan, Sunan Jepara, dan Sultan Hadirin dan keluarganya. Di kompleks pemakaman Masjid Mantingan terdapat 2 gapura. Gapura pertama berbentuk seperti gapura masjid dengan keanggunan akulturasi budaya Jawa dan Hindu-Buddha. Bentuknya kecil, layaknya gapura rumah zaman itu. Bagian gapura makam kedua terletak di antara makam bangsawan dan makam keluarga sultan. Gapura ini berdiri kokoh dengan gaya arsitektur khas Jawa. Batu bata merah menjadi komponen utama pembentuk bangunan satu ini. Masjid Mantingan merupakan salah satu masjid kuno yang mendapat pengaruh dari beragam budaya. Di antaranya yaitu budaya Hindu-Buddha dan Tionghoa yang kemudian diakulturasikan dengan budaya Islam. Selain untuk tempat peribadatan umat Islam, Masjid Mantingan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam proses belajar dan sarana penanaman nilai. Selain itu, banyaknya para peziarah dari berbagai penjuru Nusantara yang tak pernah sepi. Di dalam kompleks Masjid Mantingan juga terdapat makam Sultan Hadirin, Ratu Kalinyamat, Patih Sungging Badarduwung, dan Sunan Jepara atau Mbah Jalil atau Syah Siti Jenar. Kompleks masjid masih digunakan sebagaimana mestinya dan dikelola dengan baik. Makam kuno, makam bangsawan dan keluarga sultan masih dirawat dengan baik pula dengan semakin ramainya pengunjung yang ingin berziarah. Buah mengkudu yang ada di bagian makam Sunan Jepara dipercaya masyarakat sebagai buah keberuntungan untuk mendapatkan keturunan. Tidak sampai di situ, kepercayaan lainnya adanya tuah air Mantingan yang menurut kisahnya ampuh untuk menguji kejujuran seseorang dan membuktikan hal mana yang benar dan yang salah.